Jadi ini guys versi uncut dari Pabrik Gula. Kali ini kita akan diskusi lagi ya, teman ngobrolin film tiap malam, ngobrolin tentang Pabrik Gulai. Gue nggak ngikutin dari Trace Simple Man, jadi gue berdasarkan dari film yang gue tonton aja. Dimainkan sama Erika Carlina, anjay, dan beberapa tokoh lainnya. Tapi ternyata mungkin ini kan juga dari cerita Simple Man ya, jadi gue nggak tahu sih eksplorasinya itu bisa sejauh apa, atau memang ini cerita yang merasa mirip lagi formatnya dengan KKN gitu ya. Mungkin karena ceritanya Simple Man juga seperti itu, jadi nggak bisa ditweak kemana-mana kali ya. Jadi bener-bener mirip banget sama KKN lah pokoknya menurut gue, as a format horornya gitu. Jadi kan bercerita tentang buruh musiman di yang katanya dia bilang sekarang kita kalau misalnya daerah sekitar tuh di pabrik gula ini udah nggak ada yang mau kerja di sana, jadi kita harus ngambil orang dari jauh gitu. Nah orang-orang jauh ini yang ke pabrik gula tersebut gitu ya. Tapi sayangnya di film ini menurut gua balik ke zaman dimana film horor pada zaman dulu yang masih mengandalkan ya udah jump scare karena suara gitu ya. Jadi kayak kok gua ngerasa jadi kayak jump scare yang tidak dibuild dengan enak. Jadi kayak ceritanya tuh tidak mengalir, ceritanya nggak bisa bercerita, karakternya juga nggak bisa dikasih bukan nyawa ya, bisa dibilang background karakter yang kita mengenal dulu lah gitu. Kita kenal dulu karakternya, kita kenal dulu pabrik gula seperti apa, baru kan pelan-pelan dibuild menuju horor gitu kan. Gue nggak ngerti kenapa ketika baru masuk gitu nyampe pabrik gitu kan, ya udah kayak biasa dibagi-bagi per kelompok gitu. Jadi ada kerennya di sini adalah ada jam malam gitu ya. Kalau di atas jam 6 tuh ada jam bunyi sirine, itu namanya lampu kuning. Orang udah mulai dia udah menandakan habis maghrib. Dan kalau udah jam malam, udah lampu merah itu di jam 9. Lu udah nggak boleh lewat dari jam 9 keluar rumah gitu. Udah nggak boleh tuh keluar rumah. Ada kayak gitu. Kenapanya nggak? Atau nggak boleh aja? Pertama belum dijelasin. Tapi kan secara common sense di hari pertama lu masuk ke pabrik gula, maksudnya ke suatu tempat baru gitu ya, lu dikasih tau tuh lu nggak boleh lewat dari jam 9 gitu. Dia melihat ada orang keluar, diikutin. Ya udahlah ngikutin, mungkin siapa nih, kayak Faris misalnya, gue ngelihat lu gitu nggak boleh keluar gitu. Iya kan nggak boleh keluar, diikutin gitu. Diikutinnya jauh sampai pabrik gula. Maksud gue kayak itu kan satu tempat yang lu aja belum pernah masuk gitu ya. Di pabrik tuh nggak ada apa-apa gitu, dan lu ikutin terus sampai masuk ke dalam pabrik. Kayak maksud gue, come on man, itu jelas bukan manusia, maksudnya gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang keputusan yang lu ngerasa tuh kayak ayolah, gak gitu maksudnya, mainnya tuh gak gitu nih gitu. Terus tiba-tiba masuk ngikutin sampai jauh, sampai ke dalam pabrik. Di pabriknya juga dalam banget masuknya. Tiba-tiba ada bunyi gamelan gitu. Dia masuk ngintip dari atas, ada orang pada bermain gamelan gitu. Itu kan sudah tidak make sense gitu ya maksud gue ya. Dan itu di hari pertama maksud gue. Dan itu belum ada 10 menit film berlangsung gitu loh. Jadi apa yang mau lu sampaikan dulu gitu loh. Maksud gue, lu mau ngasih tahu nih pabriknya seram gitu. Tapi kayaknya akan lebih seru gak sih kalau seandainya dari awal tuh udah lu di bridging. Guys, jangan keluar di jam 9. Atau mungkin pernah ada sedikit cita-cita. Jadi kayak ketika tuh cewek keluar, lu ada rasa gregetan kayak jangan guys, jangan gitu. Ya walaupun rasa gregetan itu juga dimunculin, harus ada rasa yang kayak make sense gitu. Kayak nggak mungkin lu hari pertama lu belum tahu apapun, dan lu juga pasti takut tuh, udah dilarang jam 9 nggak boleh keluar. Lu keluar pasti yang ada di pikiran lu lah, gue kalau ngelanggar aturan, belum kerja juga belum, nanti gue dipecat. Terus gue kayak gitu loh. Harusnya lu punya common sense sebelum ngomongin horor tuh, punya ke situ dulu gitu. Jadi hal itu terjadi nih di pabrik gue, dan gue kayak gila nih, baru 10 menit pertama adegan kayak gitu, sama adegan lagi buka gordeng gitu. Terus tiba-tiba di belakang ada apa sih? Dum gitu. Kayak shit. Kenapa sih, maksud gue gitu. Kayak penonton horor Indonesia tuh udah pintar sekarang. Menurut gue tuh gitu. Target market lu siapa sekarang gitu. Iya kan? Tapi mungkin target marketnya sih feeling gue emang kan ini nanti yang nonton pasti bakal semua orang bro. Ibu-ibu anjir.
Tapi maksud gue iya mungkin ya, mungkin cocok emang sih gitu. Udah pinter gitu. Gue ngerasa sih, gue percaya penonton Indonesia tuh udah rata-rata, apalagi yang setir sama kita, seumuran sama kita tuh kayaknya kayak gini tuh udah nggak begitu kemakan gitu loh. Maksudnya udah ya horor, gue mengerti terjadi horornya, dan di sini positifnya kan creatures-nya tuh banyak gitu ya. Kayak hantu-hantu itu banyak ya, sudah lu nggak bisa ngeliat lagi pocong. Lu nggak, di sini kalau di trailer tuh ada apa yang bertanduk, bertanduk gitu. Terus lu ngeliat ada hantu lagi yang ngikutin karakter utamanya yang serem. Terus ada lagi banyak banget setan di sini. Tapi sayangnya film ini tidak menceritakan siapa setan tersebut gitu. Nggak ada apa sih, bisa dibilang ya, kayak peraturan dalam gamenya gitu. Maksudnya dalam arti gini, kalau lu melakukan A, setannya akan muncul. Kalau lu melakukan pelanggaran ini, setannya akan muncul dengan cara kayak patternnya gitu loh. Let's say tuh kita nggak bisa ngebaca itu gitu loh. Lu cuma tahu di jam malam ke atas, tapi lu nggak pernah tahu kan creature-nya banyak, tapi setan mana yang muncul gitu. Iya. Kayak rule of the game itu nggak ada gitu. Jadi kayak sayang banget nggak dimanfaatin dengan baik gitu. Cuma ada satu setan yang menurut gue sebagus-bagusnya, itu adalah setan yang mirip banget kayak Jepang. Dia dijelasin tuh dari cara dia muncul tuh gimana. Jadi kayak ya udah satpam lagi nongkrong kayak ngeronda gitu lah sama teman-teman cowok-cowok yang lainnya gitu. Guys, ini ada mitos gitu. Jadi kita ada setan yang kalau lu kejar dia ada belakang lu. Lu lari balik ke badan, dia tiba-tiba di depan lu lagi gitu terus. Dan cara lewatnya lu harus bilang permisi. Nah, lu itu di awal tuh. Dan ternyata itu muncul di akhir, lu udah tahu gitu, lu udah tahu bayangannya gitu. Jadi kayak wah, itu mencekam banget dan serem banget. Sayangnya memang momen itu terjadi dengan kemasan komedi. Tetap serem sih menurut gue, tapi komedinya gokil banget gitu. Tapi bagus komedinya. Komedi bagus banget. Salah satu pujian terbesar di film di film ini, di Pabrik Gula ini adalah komedinya. Gue suka banget sama komedinya tuh, kental banget, mainin stand up komediannya, dialognya, semuanya menurut gue no comment sama komedinya. Lu bener-bener bisa buat ketawa. Kalau bilang suasana horor pecah jadi komedi, pecah banget jadi komedi gitu. Tapi yang sangat sayangkan ini kan film horor, tapi kan jiwanya tuh horor. Nah, horornya itu yang menurut gue nggak begitu terasa. Mungkin ada beberapa yang bilang kayak ya udah sih Bim, misalnya horor, emang lu mau ngapain lagi sih film horor gitu? Emang jump scare tuh bisa diapain lagi sih gitu? Emang bisa, maksud gue ya jump scare namanya juga kaget dan lain sebagainya. Tapi kan kayaknya menurut gue pendekatan jump scare tuh udah mulai banyak. Kayak gue suka sama beberapa film Almarhum waktu di awal-awal gitu. Gue suka banget ketika dia nge-build-nya tuh pelan gitu. Maksudnya kayak lu dibikin merinding sama situasi. Kayak Kodrat deh. Kayak Kodrat ya. Lu dibikin merinding sama situasi tanpa harus ada suara aja, atau ada apapun dikit lu pasti bisa kaget gitu. Maksud gue, lu udah di-build dulu sama ambience situasinya kayak merinding, lu dibuat antisipasi sebutannya sekarang kan. Antisipasi horornya itu kan akan lebih menarik ya, akan lebih gregetan dibanding lagi diam, nggak ada setan, suara jeber. Ya lu emang dikagetin sama suara gitu loh maksud gue. Tapi esensi ketakutannya tuh di film horor tuh nggak ada gitu loh. Itu sih POV gue ya. Mungkin soalnya ada beberapa yang pro kontra juga sih. Maksudnya ada yang bilang ya udah serem gitu dan kaget gitu. Gue tidak mengomentari creature-nya bagus banget dan serem banget. Cuma sayangnya tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Gue nggak bilang film ini 100% flop gitu ya. Tidak, emang nggak flop juga. Tapi menurut gue tidak sespesial itu juga untuk Pabrik Gula, untuk yang gue gadang-gadang menjadi film di Lebaran yang nomor 1 gitu. Ada yang maksud gue beberapa konflik yang gue tahu nih karakternya bakal jadi suatu penyelamat gitu. Maksudnya kayak bener-bener oke gitu. Misalnya ya pasti kan ada jagoannya gitu ya. Yang lu cuma dikasih tahu dia cuma scene sholat. Ini udah mulai rada masuk spoiler ya guys. Jadi kalau mau rada out, it's okay gitu. Cuma sebenarnya nggak mengaruhi experience lu menonton sih gitu. Dia sholat gitu dan lain sebagainya gitu. Digangguin dikit gitu. Tiba-tiba ya shortcut aja. Tiba-tiba dukunnya bilang kayak lu beda, lu punya indera keenam dan lain sebagainya gitu. Ya udah, terus dia juga nggak banyak berperan gitu. Hantu yang besar banget kalau di trailer, wah itu serem kan. Kita pikir musuh terakhir itu bakal di sini nih, bakal se-epic apa gitu. Nggak pernah ngomong, nggak pernah bersuara, kita nggak pernah tahu tujuannya dia apa. Terus si cowoknya dicekek, tiba-tiba nyekek cowoknya berdoa, terus dia hilang.
Terus udah. That's it, udah. Dan itu bukan final battle gitu. Yeah. Malah yang bagus padahal di sini udah bagus banget, ketika kan pabrik gulanya kebakaran gitu ya. Ada orang kebakar, itu kan desainnya bagus banget gitu. Orang kebakar hitam terus ada asap. Wah, itu gua akuin top banget VFX-nya juga gokil banget. Gue suka banget di situ gitu. Ya walaupun ada sedikit kemis ya, kayak maksudnya kan ada satu ruangan kebakar, semuanya terbakar habis, tapi setannya banyak banget gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga horor ya, mungkin setannya bisa double gitu kan, nggak apa-apa ya. Tapi maksud gua itu keren banget gitu. Itu satu setan yang menurut gua super keren banget gitu. Cuma ya kan misalnya jadi mempertanyakan kenapa diteror orang-orang ini dan lain sebagainya gitu. Itu yang jadi pertanyaan big question kan di situ. Ya itu maksudnya keren. Terakhirnya juga mau kayak The Medium yang kayak kalau The Medium kan terakhir gini kan. Dia nancepin buang orang-orangnya kesurupan kan. Wah, ini terakhirnya juga pas ada suatu momen yang setannya tuh manggil semua pasukannya gitu. Wah, gue yang di kepala gue. Balik lagi guys, ini spoiler kalau lu nggak ada masalah. Iyalah. Ya, nggak ada masalah ya. Cerita maksudnya ini kita as a review ya. Jadi kalau mau cap is oke gitu. Pas gitu kan, gue pikir bakal ada hantu yang tadi gue bilang yang kebakar gitu, Yang terjadi adalah zombie, bro. Maksudnya orang kesurupan, bro. Oh. Sangat disayangkan banget maksud gue di situ, Iya. Gila gue expect-nya gue udah merinding total itu. Udah merinding total, gue serem banget. Si Simple Man gimana ya? Maksudnya kan sebetulnya emang dia ngikutin cerita Simple Man juga kan, terpaksa gitu. Iya, nah itu iya gue betul sih. Itu betul sih. Nah, itu gue setuju sih. Makanya gue nggak tahu cerita Simple Man itu seperti apa gitu, tapi ya mungkin itu realistisnya seperti itu sih. Jadi orang kesurupan ya. Kalau misalnya film horor kan karena mungkin bagusnya orang-orang kebakar gitu ya, keren ya. Kayak gitu sih maksud gua, urgensinya tuh nggak ada. Maksudnya kayak yang satu, kita harus mulai penggilingannya sekarang tetap, kalau nggak akan terjadi kerugian besar. Tapi di satu lain yang sesepuhnya di situ kayak jangan, ini bahaya karena bakal ada korban jiwa. Tapi kita tetap harus menggiling ini sekarang. Maksudnya kayak kenapa sih lu tahu maksudnya ada terjadi korban jiwa di sana dan lu tetap mau maksain untuk pabrik gulanya berjalan cuma karena faktor kerugian, dan lu tahu ini adalah kematian yang misterius gitu loh. Jadi kayak ada urgensi yang tidak tepat lah menurut gua. Nggak kuat lah urgensinya gitu. Kita ngomongin uncut version sekarang. Sedikit ya uncut version. Uncut 1 menit gitu. Ya emang cuma buat di milking untuk menjadi strategi marketing aja. Gak penting menurut gua. Ya maksud tapi bedanya apa, gore-nya doang kan? Maksudnya ada yang diadain dikit doang gitu. Cuma Erika pakai bikini, ada adegan bukan gore-nya berarti. Bukan, kayak feeling gua. Gue expect-nya sebenarnya gore-nya. Maksudnya kan biasa ada tuh kan yang di-cut. Misalkan pala meledak. Gue kira tuh di-uncut-nya tuh. Feeling uncut-nya poster Erika yang itu doang. Anjay. 1 menit is apa yang bisa ya mungkin gore bisa juga sih ya. Cuma itu mah jatuhnya bukan uncut, cut aja udah mah di kalau sana, atau nggak di blur aja dah kalau sana itu Erika. Jadi kayak ya udah shotnya lebih eksotis gitu loh, rada eksotis gitu. Tapi kan ya gue nggak ngerti ya kayak esensi uncut tuh seperti apa gitu. Mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya aja. Tapi intinya kayaknya kalau uncut lu bayar gitu ya, lu kan berharap mendapatkan suatu apa ya, entah tadi gue bilang karakter yang lebih oke, cerita yang lebih dapat, visi sutradara yang lebih terlihat, atau background karakter yang lebih bold gitu. Bukan cuma ya mungkin adegan salah satu visi sutradara mungkin gore dan lain sebagainya gitu. Tapi ini kan kita kayak konteksnya ya kalau misalnya tidak ada adegan itu pun juga fine gitu. Iya. Berarti lebih ke adegan ini aja ya, dewasa. Doang. Iya menurut gue. Kayak gitu sih. Kayaknya dari gue mungkin untuk pabrik gula seperti itu. Tapi ya gue sebagai pengikut MD yang menonton setiap lebarannya, tetap gue tonton aja sih. Pabrik gula sih ya. Oke sih, lumayan. Tapi kayaknya kalau creature-nya lumayan tertarik sih gue. Gokil. Creature-nya menarik sih menurut gue ya. Jadi ya mungkin buat kalian yang pengen nonton film Pabrik Gula, silahkan aja ditonton. Apalagi ya lebaran tetap asik lah untuk nonton film horor. Yoi. Oke, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Buat kalian yang nonton tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe sama komen, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.